Logan Sargent merupakan salah satu rookie musim ini dan dia akan balapan bersama Williams. Tentu nggak banyak orang berharap besar sama dia, mengingat dia itu akan diletakkan dalam tim yang finish juru kunci musim lalu dan dia juga adalah seorang rookie. Menurut gue musim ini yang paling penting adalah dia tuh banyak belajar dulu aja musim ini, jadi ya sisanya bonus. Tapi setelah setengah musim berjalan ya, tentu dia melakukan itu. Tapi yang namanya seorang rookie pasti ada aja yang namanya membuat error atau kesalahan. Itu wajar bagi seorang rookie, tapi kalau terlalu sering juga membuat kesalahannya, ya nggak bagus juga. Nah sekarang gue akan bahas permasalahan besar Logan Sargent di F1. Kita perlu ingat kalau Logan mampu menjalani debut yang solid di mana dia melakukan start yang baik, di mana dia naik beberapa posisi dan akhirnya finish di posisi ke-12 di Bahrain Grand Prix. Debutnya solid tentunya, kita perlu ingat lagi tuh ya. Dari sini kita sadar bahwa dia tuh memiliki pace dan hanya butuh waktu aja untuk lebih mematangkan dirinya lagi gitu, untuk lebih berkembang lagi gitu. Selagi dia gak terlibat dalam masalah-masalah besar ya aman-aman aja harusnya. Di Saudi beberapa momen dengan track limit membuatnya nggak set lap time yang benar-benar proper ya, dan dia bisa dibilang dari sinilah kepercayaan dirinya itu mulai sedikit kena ya, sedikit doang kenanya. Lalu momen restart di Australian Grand Prix juga merupakan salah satu dari sekian banyak momen apa itu kilometernya. Ya, yang di momen dimana dia nyeruduk Nick De Vries saat restart ya, dan itu bukanlah gambaran yang bagus tentunya. Lalu disusul oleh beberapa crash juga di beberapa track, juga tidak membantunya. Walaupun beberapa crash-nya itu terjadi saat free practice ya, tapi baik lagi, crash tersebut merupakan crash yang cukup besar dan bahkan memakan finansial tim. Tapi bang, dia kan seorang rookie ya wajar lah dia buat kesalahan kayak gitu. Ya oke, itu benar. Tapi gini, kalau lu melakukan keseringan crash kayak gitu-gitu ya terus menerus, itu juga gak baik loh. Ingat bahwa dia itu juga berada di tim yang secara finansial mungkin gak separah dulu, tapi tetap aja uangnya itu kan tetap terbatas coy, dan hasil uang perbaikan mobil yang gara-gara crash itu sebenarnya bisa digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat seperti upgrade mobil contohnya. Lalu ada juga yang namanya budget cap ya, di mana tim juga harus hati-hati dalam spending uang. Sehingga crash Logan ini bisa dibilang cukup merugikan situasi finansial tim Williams saat ini. Tapi yang paling parahnya ialah ini merugikan dirinya sendiri. Ketika lu melakukan crash, mindset lu tuh bakal berubah juga gitu. Oh, gue melakukan kesalahan. Gue harus pastiin gue tuh nggak bakal melakukan hal itu lagi. Tiba-tiba crash lagi. Mulai kan bingung, gue salah di mana ya? Dan itu bakal berdampak ke kepercayaan diri. Nah, karena ini berdampak ke kepercayaan diri, itu kan menurun pasti kepercayaan dirinya ya kan? Pace-nya pun juga pasti akan menurun kalau itu terjadi. Nah, ngomong-ngomong soal pace ya. Kalau kita ngomongin soal pace dia, ya nggak bisa dibilang bagus juga, tapi kalau dibilang GOAT level kayak GOAT TV, GOAT San Modri gitu, ya nggak juga. Ini orang punya pace yang cukup kenceng kok, ya solid lah untuk seorang rookie, dan bisa lebih kenceng lagi. Tapi kalau kita bandingin sama rekan timnya, Albon, dia merupakan satu-satunya pembalap yang benar-benar destroy sama rekan timnya di qualifying secara statistik, yang berarti dia belum pernah out-qualified rekan timnya sama sekali musim ini dari 13 balapan. Albon ya emang telah membuktikan kelasnya musim ini dan benar-benar memimpin tim itu dengan baik. Tapi Logan emang kalau dilihat dari statistik, ya nggak begitu baik kalau dibandingkan dengan Albon. Tapi setelah Williams membawa upgrade di British Grand Prix, Logan tuh mampu sedikit mendekat ke Albon ya, dan mulai cepet juga. Meskipun belum hoki aja dapat poin ya kan. Oke nggak apa-apa, setidaknya dia mampu tampil bagus dan dekat dengan Albon. Tapi error tersebut dan yang berdampak ke crash besar itu masih terus menghantuinya. Jujur, rada kasihan juga gue sama Logan. Di track dia dihantui oleh error-errornya sendiri, di sosmed dia dihantui sama komen-komen Amerikanya. Datanglah Dutch Grand Prix. Summer break telah berlalu dan tentunya dia bakal memasuki balapan ini fresh ya kan? Dan betul itu, karena Williams secara mengejutkan cocok sama track Zandvoort ini ya. Dan cukup terkejut juga gue ngeliat Williams cepet di sini ya. Dan kedua mobil tuh mampu tampil bagus di free practice. Lalu terbukti bahwa mereka juga cepet di sini ketika dua pembalap mereka tuh pertama kalinya tembus ke Q3. Keren lah ya Logan, membuktikan bahwa dia bukanlah pembalap San Modri dan dia bisa bersaing di papan tengah ketika mobilnya itu emang cocok dengan track dan kenceng. Tapi dia juga membuktikan ke kita semua kalau dia masih aja melakukan error.
Aduh, udah seneng-seneng tembus Q3, error dan crash lagi. Ya, rookie bang. Ya, alasan itu lagi. Tapi emang bener, kondisi track saat itu masih cukup tricky. Dan itu juga merupakan kesalahan rookie juga. Tapi hey, setidaknya dia finish di top 10 ya kan, qualifying dan bakal start dari top 10 juga untuk balapan besoknya. Dan bisa aja dia setidaknya meraih hasil bagus lah. Tapi saat start, gue ngeliat, karena ini nggak ditayang di TV juga ya, itu turun cukup jauh dan dengan kondisi cuaca yang berubah-berubah saat awal balapan. Seperti ini cukup terkena dampak dari perubahan cuaca tersebut dan makin turun banyak posisi. Dan pada akhirnya untuk ke-1000 kalinya, dia error dan crash lagi. Dan secara mengejutkan, dia juga nonton balapan tersebut di dekat track, dia crash itu, dan sampai red flag pun dia masih nonton di situ, gue lihat di tadi ya. Dan juga sih, tapi baik lagi, kesalahan-kesalahan ini sudah mulai terlalu sering gitu, dan kita nggak bisa terus memakai alasan rookie ya untuk melindungi dia. Ya kita contoh aja Zhou musim lalu lah, dia jarang buat error-error yang berujung crash besar meskipun dia secara pace masih kalah sama rekan timnya, dan dia juga masih rookie juga. Oke, itu alasannya masih tepat lah. Minimal jangan melakukan error fatal kalau emang lu tuh pace-nya tuh belum bisa kayak benar-benar hebat banget lah. Karena nggak setiap rookie itu kan pasti pace-nya langsung wow gitu kan, nggak semua rookie kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong soal berbuat banyak, gue rasa Logan ini juga harusnya udah di fase dimana dia tuh bisa mengalahkan Albonus setidaknya 1-2 kali di qualifying. 1-2 kali aja lah. Gue nggak ngedisrespect Albonus ya. Albonus sendiri adalah pembalap yang kenceng dan benar-benar nge-outperform Williams itu sekarang. Tapi Albonus tuh bukanlah dewa yang nggak bisa dikalahkan. Dia pasti bisa dikalahkan, dan Logan seharusnya sudah bisa merepotkan Albonus sedikit lah sekarang. Kita lihat Oscar, meskipun secara statistik dia dikalahkan oleh Lando dan cukup dominan juga dikalahkannya, tapi kalau kita lihat, benar-benar kita lihat gapnya kedua pembalap tersebut, mereka tuh nggak jauh-jauh banget, dan Lando pun sedikit kerepotan kadang-kadang ya, dan dia pun mengakui itu. Yang paling terpenting ialah Oscar tuh juga jarang membuat kesalahan-kesalahan yang berujung crash besar. Nah, ini nih yang menurut gue minimal harus dilakukan oleh Logan. Pastikan untuk sisa musim ini tidak ada lagi namanya crash-crash besar, mau di free practice, qualifying, sprint race, race utama, dan lain-lain. Ini dulu aja lah, sisanya adalah bonus. Karena menurut gue, Williams sebenarnya itu nggak masalah kalau Logan tuh sampai sekarang yang masih kesulitan secara pace, 0 poin, dan belum bisa menantang Albonus lebih keras, itu nggak masalah. Tapi crash-crash inilah yang buat Williams tuh harus berpikir keras nih, apakah harus mempertahankan dia, atau membawa pembalap hobi crash lainnya untuk menggantikannya. Kita akan bahas itu nanti. Williams mengatakan bahwa mereka itu benar-benar nge-shield Logan dari segala ekspektasi yang membuat dia tertekan sebagai rookie. Williams hanya menginginkan dia untuk belajar banyak aja untuk musim ini, dan sebenarnya lingkungan tim kayak gini lah yang cocok untuk seorang rookie. Nah sekarang Logan sendiri harus memastikan bahwa Williams tuh nggak sia-sia untuk selalu melindungi dia dari ekspektasi-ekspektasi itu yang dapat membuat dia tertekan. Karena ya perisai ya dapat melindungi lu. Tapi ada saatnya kalau lu tuh nggak bisa menjaga perisai itu dengan baik, perisai itu nantinya bakal rusak dan hancur. Itu yang dapat terjadi nantinya jika dia terus melakukan error-error besar dan crash-crash besar tersebut, dan membuat tim dalam posisi sulit secara finansial. Kasus Logan Sargent ini sedikit mirip dengan Mick Schumacher lah. Pace sebenarnya oke dan bisa kenceng juga kadang ya, tapi terlalu error prone. Jadi apakah Logan harus diganti bang? Menurut gue itu tergantung performa dia nanti sama keputusan Williams juga ya. Karena gue nggak di tim Williams, jadi gue nggak tahu. Kalau dia nggak crash selama sisa 2023 nanti, gue rasa dia layak dipertahankan. Atau kalau dia masih crash dikit-dikit, tapi mulai sedikit merepotkan Albonus dan dapat poin juga, itu juga menurut gue masih bisa layak dipertahankan. Tapi kalau dia masih perform kayak gini, udah crash terus, susah dapat poin, dan nggak bisa menandingi rekan timnya, gue nggak kaget kalau Williams nanti akan mencari opsi lain. Tapi prinsip gue mengenai rookie tetap sama. Mereka harus setidaknya diberikan 3 musim untuk buktikan mereka layak di F1. Kalau dalam 3 musim itu ada perkembangan, mereka layak untuk bertahan. Tapi kalau nggak ada perkembangan dan gitu-gitu aja ya sayonara gitu kan. Untuk Logan, gue lihat perkembangan dalam pace, dan gue bisa lihat dia mulai meningkat pace-nya apalagi setelah upgrade. Tapi untuk kerendahan awareness dan error-errornya ini, gue belum bisa bilang dia udah memperbaikinya. Ini menurut gue masalah terbesar Logan saat ini, dan dia harus segera memperbaiki hal ini sebelum semuanya terlambat. Gue harap dia bisa segera memperbaiki hal itu dan terus berusaha juga untuk membuktikan kelayakannya di F1. Ingat, dunia F1 itu emang kejam coy. Ada saatnya lu mungkin bakal aman, tapi ada saatnya juga lu bakal terus didorong menuju jurang, dan kalau lu nggak hati-hati ya lu bakal jatuh dan game over. Kalau tidak percaya, silakan tanya Nick de Vries. What? Yeah.
Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Bisakah logam besar ini bertahan untuk musim depan? Semoga aja lah ya, dan gue harap dia bisa segera bangkit dari kesalahan-kesalahannya dan terus berkembang. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue, dan I'll see you guys next time. Goodbye. That's it. Ta-da!